Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Jatsiah Kusmiartin, NPM 20212121099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil kajian sastra saya terhadap roman yang berjudul Siti Nurbaya atau judul aslinya yaitu adalah Kasih Tak Sampai. Roman Siti Nurbaya sendiri merupakan terbitan Balai Pustaka yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1922, merupakan karangan dari Malahur Rusli. Alur cerita dalam roman ini yaitu mengisahkan seorang perempuan yang bernama Siti Nurbaya yang mana ia sudah ditinggal oleh ibunya sejak ia kecil, sehingga ia hanya tinggal bersama ayahnya yaitu Sulaiman. Sulaiman merupakan pedagang yang mana usaha-usaha dagangnya itu meminjam modal dari Datuk Maringgih. Nah, Datuk Maringgih ini merupakan saudagar yang sangat kaya raya dan terkenal sangat kejam. Termasuk ketika melihat Sulaiman usahanya berkembang, ia tidak suka sehingga ia membakar kios-kios yang dimiliki oleh ayah Siti Nurbaya itu. Dan Sulaiman pun mengalami kebangkrutan. Nah, untuk menebus hutang-hutangnya kepada Datuk Maringgih meminta anaknya yaitu Siti Nurbaya untuk menikah dengannya. Lalu mendengar hal ini Siti Nurbaya sangat sedih. Awalnya ia sangat tidak mau menikah dengan Datuk Maringgih karena diketahui Siti Nurbaya sendiri merupakan gadis yang masih muda, sedangkan Datuk Maringgih sudah tua. Namun sebagai anak yang berbakti, Siti Nurbaya akhirnya mau menikah dengan Datuk Maringgih. Kemudian kekasih Siti Nurbaya yaitu Samsul Bahri yang sedang melanjutkan pendidikan di Jakarta, di Stopia, mendengar hal ini tentunya sangat sedih juga dan memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu langsung mengunjungi rumah Siti Nurbaya. Nah, mengetahui kunjungan Samsul Bahri ke rumah Siti Nurbaya, Datuk Maringgih mengamuk dan langsung menyeret ayah Siti Nurbaya yang sedang sakit. Sejak saat itu, ayahnya Siti Nurbaya yaitu Sulaiman meninggal dunia. Nah, kemudian kekasih Siti Nurbaya yaitu Sulaiman pergi lagi ke kota untuk melanjutkan studinya di Jakarta. Setelah 10 tahun kemudian ia kembali lagi karena dia ternyata di Jakartanya yaitu mengambil sekolah kemiliteran. Pada saat itu ternyata ia bertempur dengan Datuk Maringgih karena memang di Kota Padang saat itu ramai terjadi kerusuhan dan pemimpinnya kebetulan waktu itu dipimpin oleh Datuk Maringgih. Nah, adapun gaya penulisan yang dipakai dari novel Siti Nurbaya ini jika diperhatikan merupakan bahasa Melayu yang memang bukan asal dari pengarangnya yaitu Malahur Rusli, tetapi karena diterbitkan di dalam Balai Pustaka sehingga menggunakan bahasa Melayu. Selain itu, jika diperhatikan di dalam roman ini terdapat beberapa syair atau pantun seperti dalam cuplikan pantun yaitu padang panjang dilingkari bukit, bukit dilingkari kayu jati. Kasih sayang tidak sedikit dari mulut sampai ke hati. Adapun amanat yang bisa kita peroleh dari roman Siti Nurbaya ini yaitu kita harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.